Materi pertama, definisi kurikulum. Dalam bahasa Latin, kurikulum adalah a running course or race course, especially a chariot race course. Dalam bahasa Perancis, kurikulum adalah kurir yang artinya turun atau berlari. Digunakan dalam dunia pendidikan untuk mendefinisikan pengertian kurikulum, yaitu sejumlah course atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Saylor dan Alexander pada tahun 1956 merumuskan kurikulum sebagai the total effort of the school to going about desired outcomes in school and out of school situations, atau upaya total sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan di sekolah dan di luar sekolah. Pengertian tersebut lebih luas mencakup segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu juga kurikulum tidak hanya mengenai situasi di dalam sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah. Smith pada tahun 1957 memandang kurikulum sebagai a sequence of potential experience of disciplining children, youth in group ways of thinking and acting. Dari pengertian ini, Smith lebih menekankan pada aspek sosial, yakni mendidik anak menjadi anggota masyarakat. Menurut Harold Rogue, kurikulum adalah program sekolah yang dimana the entire program of the school. It is the essential means of education. It is everything the student and their teacher do, yang artinya program sekolah merupakan sarana pendidikan yang esensial. Ini mencangkup semua yang dilakukan oleh siswa dan guru mereka. Hilda Taba menekankan bahwa definisi kurikulum hendaknya jangan terlampau luas sehingga menjadi kabur dan tidak fungsional. Ia menyatakan bahwa kurikulum ialah a plan for learning yang memberi gambaran bahwa kegiatan dan pengalaman anak di sekolah harus direncanakan agar menjadi kurikulum. Hakikat pengertian kurikulum. Yang pertama, menurut Zeiss pada tahun 1976, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Kedua, menurut Beauchamp tahun 1964, kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan anak didik yang direncanakan dan disediakan oleh sekolah. Kegiatan tersebut adalah pengalaman siswa, baik pengalaman intelektual, emosional, sosial, maupun pengalaman lainnya. Ketiga, kurikulum adalah suatu rencana yang memberikan pedoman dalam proses belajar mengajar. M.C. Donald pada tahun 1965 mengemukakan bahwa dalam sistem pendidikan persekolahan, terdapat 4 subsistem yang terdiri atas teaching, learning, instruction, dan kurikulum. Keempat, menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Materi kedua, dimensi kurikulum. Pertama, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik. Istilah-istilah dari konsep kurikulum diantaranya. Pertama, ideal kurikulum atau potensial kurikulum. Kurikulum ideal berisi sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan, seperti yang terdapat di buku kurikulum. 2. Real kurikulum atau actual kurikulum. Berisi apa yang terlaksana dalam proses pembelajaran dan yang menjadi kenyataan dari kurikulum yang direncanakan atau diprogram dalam pendidikan. Ketiga, hidden kurikulum.
Kurikulum yang terjadi secara langsung dan mempengaruhi siswa ketika sedang mempelajari sesuatu yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan. Contohnya sikap guru, bertutur kata. Materi ketiga, definisi manajemen. Manajemen adalah fungsi yang melibatkan kegiatan bersama orang lain untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya yang ada. Manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai suatu proses penataan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum sebagai bahan atau materi yang amat penting dalam pendidikan perlu dikelola dan dimanage secara profesional. Manajemen kurikulum akan memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan pendidikan pada satuan pendidikan bahkan tujuan pendidikan secara nasional. Materi keempat, komponen kurikulum. Pertama, komponen tujuan. Tujuan dijadikan arahan atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Terdiri dari tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Kedua, komponen isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi program suatu yang diajarkan sebenarnya adalah isi kurikulum itu sendiri, atau ada juga yang menyebutnya silabus yang dijadikan dasar mengajar di kelas. Ketiga, komponen organisasi. Struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Struktur horizontal, penyusunan bahan pengajaran. Struktur vertikal, pelaksanaan kurikulum sistem kelas. Keempat, komponen strategi. Strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah yang dilihat dalam cara yang ditempuh dalam pengajaran, penilaian, bimbingan dan konseling, pengaturan sekolah, pemilihan metode pengajaran, alat atau media pengajaran, dan sebagainya. Materi kelima, peran kurikulum. Terdapat 4 peran kurikulum. 1. Peran kreatif. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. 2. Peran konservatif. Kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. 3. Peran kritis evaluatif. Kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial, nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurna-penyempurna. 4. Peran guru dalam kurikulum. Mengkaji dan memahami kurikulum yang menjadi acuannya dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan dari kurikulum yang akan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran seharusnya dikaji oleh guru, sehingga menjadi pedoman yang dapat menghantarkan pembelajaran. Keenam, fungsi kurikulum. Fungsi bagi siswa yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. Fungsi bagi sekolah yaitu alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, pedoman untuk mengatur kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Fungsi bagi sekolah di tingkat atas yaitu mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan, serta menyiapkan tenaga pengajar. Fungsi bagi masyarakat yaitu menyiapkan sumber daya manusia untuk terjun di masyarakat sesuai dengan keterampilan profesi yang dimilikinya, dan pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Materi ketujuh, landasan pengembangan kurikulum, yang terdiri dari pertama, landasan filosofi, yang menyatakan bahwa filsafat pendidikan sebagai fondasi utama dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Kedua,
Landasan psikologis. Bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu 1. Psikologi perkembangan dan 2. Psikologi belajar. Ketiga, landasan sosial budaya. Kurikulum pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Materi ke-8, perencanaan dan desain kurikulum. Terdapat 4 tahap dalam penetapan kurikulum, yaitu 1. Perencanaan kurikulum. 2. Pengembangan kurikulum. 3. Pelaksanaan kurikulum. 4. Penilaian kurikulum. Perencanaan kurikulum pada dasarnya ialah penyiapan dokumen kurikulum berupa kurikulum dokumen inti. Dokumen yang dikembangkan didasari atas beberapa analisis, yaitu meliputi analisis kebutuhan masyarakat, analisis kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai, analisis kebutuhan peserta didik. Perencanaan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan kurikulum jangka panjang. Merupakan kurikulum yang dikembangkan secara nasional yang diistilahkan standar muatan nasional. Standar tersebut mengenai muatan atau kompetensi. 2. Perencanaan kurikulum jangka menengah. Memuat kerangka kerja tentang program-program belajar untuk setiap semester dan kelas, termasuk menetapkan jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan. 3. Perencanaan kurikulum jangka pendek. Merupakan perencanaan disusun oleh individu pengajar yang disebut dengan rencana pelaksana pembelajaran RPP. Dalam merencanakan kurikulum, langkah-langkah yang ditempuh meliputi 1. Merumuskan tujuan. 2. Merumuskan materi. 3. Perumusan kegiatan pembelajaran. 4. Penentuan alat evaluasi yang diperlukan. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen untuk bertanya.